Sungguhkah Anda yakin bahwa bekerja keras adalah langkah yang tepat untuk menjadi makmur? Dengarkanlah sesuatu yang mungkin membuat Anda kesal, bingung, atau bahkan membebaskan Anda sepenuhnya. Bekerja keras tidak akan membuat Anda kaya. Jika itu benar, para tukang batu, pekerja pabrik, petugas kebersihan akan menjadi jutawan. Tetapi mereka tidak. Tahu kenapa? Karena kekayaan tidak ada hubungannya dengan upaya fisik, melainkan dengan hal yang hampir tidak ada yang mengajari Anda, paradigma Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tampaknya terjebak dalam siklus, mendapatkan uang, membayar tagihan, menyisakan sedikit, dan semuanya berulang. Nah, itu bukan kurangnya kemampuan, bukan juga nasib buruk, melainkan pemrograman mental. Jika Anda mendengarkan saya sampai akhir, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana para jutawan memecahkan siklus ini dan bagaimana Anda dapat melakukan hal yang sama lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Sungguh menarik bagaimana kebanyakan orang percaya bahwa kehidupan finansial mereka dibatasi oleh faktor eksternal seperti pemerintah, krisis, atasan, kurangnya kesempatan, pasar. Saya bertanya, apakah Anda benar-benar berpikir itu yang menahan Anda? Kebenarannya adalah tidak. Yang menahan Anda adalah sesuatu yang tidak terlihat, sunyi, sesuatu yang beroperasi secara otomatis tanpa Anda sadari. Saya berbicara tentang paradigma Anda. Paradigma bukanlah kata yang indah atau sesuatu yang mistis. Ini hanyalah seperangkat keyakinan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku yang telah ditanamkan dalam pikiran Anda sejak Anda lahir. Hari ini, mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan segalanya dalam hidup Anda. Mulai dari nilai yang Anda yakini pantas Anda dapatkan, hingga pilihan Anda, produktivitas Anda, disiplin Anda, dan terutama, seberapa banyak Anda mengizinkan kelimpahan masuk ke dalam hidup Anda. Yang paling gila adalah kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa ini ada. Mereka pikir mereka hidup dalam kendali, bahwa mereka membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka terperangkap dalam pemrograman mental yang diwarisi dari orang lain, dari orang tua, sekolah, masyarakat, pengalaman. Saya tidak berbicara tentang teori, saya mengalaminya sendiri. Saya tahu persis bagaimana rasanya terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan potensi Anda. Selama bertahun-tahun, saya tidak lebih dari seseorang yang bangkrut, terlilit utang, tanpa harapan, hidup dengan gaji $4.000 setiap tahun. Itu saja yang bisa saya dapatkan. Saya tidak malas. Saya bekerja, berusaha keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak ada yang berubah. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi saya untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana kepada diri saya sendiri, yang mungkin belum pernah Anda tanyakan kepada diri sendiri. Mengapa hidup saya seperti ini? Itu bukan salah pasar, bukan salah keadaan, bukan juga salah orang. Itu adalah pemrograman yang berjalan di pikiran saya. Coba pikirkan, berapa kali Anda membuat rencana untuk mengubah hidup Anda? Berjanji akan menabung, memulai bisnis, berganti karier, keluar dari utang, tetapi seiring waktu, semuanya tetap hampir sama. Pernahkah Anda mengalaminya? Saya katakan, itu bukan kurangnya pengetahuan, bukan kurangnya kemampuan, bukan juga kemalasan. Paradigma Anda yang menahan Anda. Biarkan saya menjelaskan bagaimana ini bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Otak Anda berfungsi seperti komputer. Paradigma adalah program yang berjalan di dalamnya. Inilah poin kuncinya. Tidak peduli seberapa besar Anda ingin mengubah hidup Anda secara sadar, jika program yang berjalan di alam bawah sadar Anda bertentangan dengan itu akan menyabotase Anda, menarik Anda kembali, selalu. Itu sebabnya seringkali Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda tahu Anda harus menabung, tetapi Anda menghabiskan uang. Anda tahu Anda harus belajar, tetapi Anda menunda-nunda. Anda tahu Anda harus memulai proyek itu, tetapi Anda mengulur-ulur waktu. Pada akhirnya rasa bersalah muncul, frustrasi datang, dan Anda mulai percaya bahwa mungkin masalahnya adalah Anda. Padahal bukan Anda, melainkan paradigma Anda.
Saya mempelajari ini dengan cara yang sangat sulit. Selama bertahun-tahun, saya mencoba mengubah hasil tanpa mengubah pemrograman. Itu seperti mencoba mengubah gambar di cermin tanpa mengubah apa yang ada di depannya. Itu tidak mungkin. Ingin tahu bagaimana saya mengetahui ini secara pasti? Saya mulai mengamati pola. Orang-orang brilian, cerdas, penuh dengan ijazah, hidup dalam kekurangan, berjuang, berusaha, dan tidak pernah maju. Sementara yang lain, tanpa banyak belajar, tanpa banyak persiapan formal, membangun kekayaan, bisnis sukses, kehidupan luar biasa. Disitulah saya menyadari bahwa faktor penentu tidak pernah kecerdasan, tidak pernah upaya fisik, tidak pernah keberuntungan. Selalu paradigma. Saya mengajak Anda untuk melakukan latihan sekarang. Lihatlah 5 tahun terakhir Anda. Seberapa besar penghasilan Anda benar-benar berubah? Kualitas hidup Anda? Standar hidup Anda? Jujurlah pada diri sendiri. Jika jawabannya sedikit atau tidak sama sekali, itu bukan kebetulan. Itu adalah cerminan langsung dari paradigma yang mengendalikan pikiran Anda. Yang lebih menakutkan, jika tidak ada yang berubah, 5 tahun ke depan akan menjadi salinan persis dari yang terakhir. Ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Duke yang menunjukkan bahwa lebih dari 95% perilaku harian kita otomatis dan berdasarkan kebiasaan yang berarti dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Anda bangun minum kopi dengan cara yang sama, menempuh jalan yang sama, memikirkan pikiran yang sama, merasakan emosi yang sama, mengeluhkan hal yang sama, dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang sama. Sekarang jawab saya dengan jujur. Bagaimana Anda mengharapkan untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa jika Anda menjalankan pemrograman mental yang sama setiap hari? Saya perlu memahami ini dengan susah payah. Ketika saya mengetahui kebenaran ini, saya mengerti bahwa mencoba menghasilkan lebih banyak uang, memiliki lebih banyak disiplin, menciptakan kebiasaan baru tanpa mengubah paradigma itu seperti mencoba menerbangkan pesawat sambil memegang kaca spion. Itu tidak mungkin. Inilah bagian terpenting dan mungkin yang paling tidak nyaman. Paradigma Anda saat ini dipasang oleh orang lain. Bukan Anda yang memilihnya. Itu adalah orang tua Anda, kakek nenek Anda, guru Anda, budaya Anda. Selama bertahun-tahun Anda mendengar kalimat seperti, uang tidak tumbuh di pohon. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja keras. Orang kaya tidak akan masuk surga. Puaslah, karena hidup itu tidak mudah. Hari ini, tanpa menyadarinya, Anda hidup menaati keyakinan itu. Meskipun secara sadar, Anda tidak lagi mempercayainya. Yang membuat saya lebih marah pada waktu itu adalah, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Karena kenyataannya adalah, ada kelimpahan tak terbatas di dunia. Ada uang, kesempatan, kekayaan, kesuksesan, jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Kelimpahan itu hanya merespons frekuensi mental Anda. Jika pikiran Anda bergetar dalam kekurangan, Anda hanya melihat kekurangan. Jika pikiran Anda bergetar dalam kelimpahan, Anda mulai melihat kemungkinan di tempat Anda sebelumnya melihat masalah. Di sini saya ingin menceritakan sesuatu yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Ketika saya menyadari bahwa paradigma saya mengendalikan segalanya, saya memutuskan untuk melakukan percobaan. Saya berhenti melihat apa yang saya pikir mungkin dan mulai hanya melihat kemana saya ingin pergi. Saya menciptakan gambaran yang sangat jelas dalam pikiran saya tentang gaya hidup yang saya inginkan. Sehingga itu mulai mendominasi pikiran, tindakan, dan keputusan saya. Hasilnya luar biasa. Uang mulai mengalir, kesempatan muncul, hidup saya berubah total, dan akhirnya ke arah yang benar. Jika Anda merasa terjebak, jika Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, kehidupan finansial Anda tidak maju, ketahuilah bahwa tidak ada yang salah dengan Anda. Tetapi ada sesuatu yang sangat salah dengan paradigma yang Anda bawa. Inilah kebenaran besarnya. Paradigma tidak berubah dengan kemauan keras. Paradigma berubah dengan pemrograman ulang mental. Inilah langkah pertama dari setiap transformasi. Saya belajar dengan mempraktikannya bahwa Anda tidak akan pernah secara konsisten menghasilkan lebih dari yang diizinkan oleh paradigma finansial Anda. Ini seperti termostat tak terlihat. Anda bahkan dapat menghasilkan lebih banyak untuk sementara waktu.
Tetapi jika Anda tidak mengubah pemrograman Anda akan segera kehilangan, membelanjakan, atau sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan Anda akan kembali ke tempat yang sama. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin terus menjalankan program lama ini? Atau apakah Anda benar-benar bersedia untuk menghancurkan ini sekali dan untuk selamanya dan mengambil kendali atas hidup Anda? Saya jamin Anda bisa. Semuanya dimulai ketika Anda memahami bahwa yang menahan Anda bukanlah dunia luar, melainkan program di dalam. Pernahkah Anda berpikir bahwa sebagian besar hidup Anda telah Anda jalani dengan cara yang salah? Ini mungkin terdengar kasar, tetapi ini adalah kebenaran yang paling murni. Bukan salah Anda. Sebenarnya sistemlah yang tidak pernah mengajari Anda bagaimana pikiran Anda benar-benar bekerja. Kebanyakan orang hidup hanya bereaksi terhadap dunia eksternal. Mereka percaya bahwa realitas yang mereka lihat adalah semua yang ada. Mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sentuh, apa yang dikatakan orang lain mungkin atau tidak mungkin. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Realitas yang Anda lihat hari ini tidak lebih dari cerminan dari pikiran dan keyakinan yang telah Anda pertahankan selama ini. Apa yang ada di luar tidak menciptakan apa yang ada di dalam. Justru sebaliknya, Anda menciptakan dari dalam keluar, selalu seperti itu. Sayangnya, kebanyakan orang hidup terperangkap dalam 5 indera. Mereka melihat rekening bank dan berkata, "Saya tidak punya uang." Mereka melihat situasi saat ini dan berkata, "Tidak bisa, itu bukan untuk saya." Mereka hidup dalam siklus itu, di mana eksternal mengendalikan internal dan internal terus menciptakan lebih banyak hal yang sama di eksternal. Itu adalah siklus setan. Apa yang hampir tidak ada yang sadari adalah bahwa kita bukanlah makhluk indrawi. Kita adalah makhluk spiritual yang menjalani pengalaman fisik. Sebagai makhluk spiritual, kita telah dilengkapi dengan alat mental yang sangat kuat. Alat yang memungkinkan kita menciptakan realitas apapun yang kita inginkan. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentang ini, tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang. Kita memiliki 6 fakultas mental yang lebih tinggi. Mereka tidak diajarkan di sekolah atau universitas. Tampaknya telah dilupakan oleh kebanyakan orang. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang benar-benar makmur. Fakultas-fakultas ini adalah persepsi, memori, alasan, imajinasi, intuisi, dan kemauan. Mereka membedakan Anda dari makhluk hidup lainnya di planet ini. Tidak ada hewan yang memilikinya, hanya Anda. Tahukah Anda apa artinya ini? Anda tidak terbatas pada apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, atau apa yang Anda rasakan. Anda memiliki kemampuan untuk sepenuhnya melampaui realitas Anda saat ini, jika Anda tahu cara menggunakan fakultas-fakultas ini. Biarkan saya memberi Anda contoh sederhana dan sangat jelas. Imajinasi. Mungkin Anda belum pernah berpikir tentang hal itu, tetapi segala sesuatu di dunia diciptakan 2 kali. Pertama, dalam pikiran seseorang, kemudian di dunia fisik. Lihatlah sekeliling Anda. Ponsel yang Anda gunakan, kursi yang Anda duduki, rumah tempat Anda tinggal, mobil yang Anda kendarai, semuanya pernah menjadi ide dalam pikiran seseorang. Orang itu memiliki kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada dan kemudian mengubahnya menjadi kenyataan. Ingin contoh yang sangat kuat? Steve Jobs, dia tidak melihat pasar untuk bertanya apakah ada iPhone. Dia tidak bertanya kepada orang-orang apakah mereka menginginkan smartphone. Tidak. Dia menggunakan imajinasinya untuk memvisualisasikan sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun. Tahukah Anda apa yang terjadi kemudian? Seluruh dunia berubah. Sekarang saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda menggunakan imajinasi Anda untuk menciptakan? Mungkin, jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda telah menggunakan imajinasi Anda untuk melawan Anda. Ya, melawan. Karena setiap kali Anda membayangkan bahwa itu tidak akan berhasil, bahwa Anda akan kehabisan uang, bahwa akan ada masalah, bahwa Anda tidak akan berhasil, Anda menggunakan fakultas yang sama, hanya saja dengan cara yang destruktif. Saya tahu Anda melakukan itu, karena saya juga melakukannya. Kita semua dikondisikan untuk menggunakan alat yang luar biasa ini, untuk membayangkan kekhawatiran, masalah, utang, kegagalan, penolakan,
padahal seharusnya digunakan untuk membangun kehidupan impian kita. Bukan hanya itu, persepsi Anda juga merupakan fakultas mental. Mungkin Anda belum pernah memahami betapa kuatnya itu. Dua orang dapat menjalani situasi yang sama, krisis ekonomi misalnya. Yang satu melihat kesempatan, yang lain hanya melihat keputusasaan. Apa yang berubah? Persepsi. Apakah Anda mengenal seseorang yang, bahkan dalam skenario terburuk, tampaknya selalu menemukan jalan keluar, menemukan solusi, tumbuh, makmur? Apakah Anda mengenal seseorang yang, apapun yang terjadi, selalu menemukan alasan untuk mengeluh, untuk mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Itu bukan keberuntungan. Itu persepsi. Saya belajar sering kali dengan rasa sakit bahwa ketika Anda mengubah persepsi Anda segera mengubah realitas Anda. Krisis yang tampaknya tidak dapat diatasi berubah menjadi peluang untuk pertumbuhan. Masalah yang tampaknya menjadi akhir, menjadi jembatan ke tingkat berikutnya. Memori. Berapa kali Anda mendapati diri Anda menghidupkan kembali kegagalan, trauma, situasi sulit secara mental, seolah-olah itu terjadi sekarang. Itu adalah penggunaan memori yang tidak disadari. Bagaimana jika alih-alih itu, Anda mulai mengingat setiap hari saat-saat ketika Anda menang, mengatasi, berhasil, memori dapat menjadi jangkar untuk kegagalan atau batu loncatan untuk kesuksesan. Itu tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Intuisi adalah hal lain yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Namun, itu ada di sana memberi Anda sinyal sepanjang waktu. Berapa kali Anda merasakan indera keenam yang terkenal itu? Perasaan bahwa Anda harus atau tidak harus melakukan sesuatu dan kemudian menyadari bahwa Anda benar. Itu adalah intuisi Anda. Itu dapat dilatih, diperkuat, ditingkatkan. Saya menjadi sangat intuitif. Itu bukan karena keberuntungan. Itu karena saya belajar, berlatih, dan mengembangkannya. Saat ini saya dapat dengan jelas melihat kapan saya berada di jalan yang benar. Dan yang lebih penting, kapan saya berada di jalan yang salah. Masih ada lagi, alasan. Itu memberi Anda kekuatan untuk memilih pikiran Anda. Inilah salah satu hal paling berdampak yang saya pelajari dalam hidup. Anda tidak berkewajiban untuk mempercayai semua yang Anda dengar. Tidak semua yang diajarkan kepada Anda. Tidak semua yang coba didorong oleh dunia kepada Anda. Anda dapat memilih untuk berpikir berbeda. Dengan melakukan itu, Anda mulai menciptakan realitas baru. Terakhir, kemauan. Kemampuan untuk menjaga perhatian Anda. Tetap terfokus pada apa yang Anda inginkan. Terlepas dari gangguan, masalah, kesulitan. Tahukah Anda roket yang membawa manusia ke bulan? Ketika Wernher von Braun ditanya apa yang diperlukan untuk melakukan hal itu, dia menjawab dalam 5 kata, kemauan untuk melakukannya. Itulah yang membedakan orang yang mencapai dari orang yang menyerah. Kemampuan untuk menjaga pikiran, fokus, dan energi diarahkan pada apa yang Anda inginkan sampai itu terwujud. Ketika saya memahami ini, semuanya berubah. Saya menyadari bahwa kegagalan saya bukan hasil dari kurangnya keberuntungan atau kurangnya kesempatan. Itu hanya karena saya menggunakan cara kerja otak saya yang salah. Saya hidup dengan indera, bereaksi terhadap kehidupan, berharap bahwa eksternal akan berubah, sehingga saya dapat berubah dari dalam. Sebenarnya, itu selalu sebaliknya. Ketika saya belajar menggunakan fakultas mental saya beralih dari kekurangan ke kelimpahan. Saya berhenti dikendalikan oleh keadaan dan mulai menciptakan keadaan saya sendiri. Inilah pertanyaan yang dapat mengubah segalanya untuk Anda. Apakah Anda hidup dengan mata Anda atau dengan visi Anda? Dengan indera Anda atau dengan imajinasi Anda? Dengan realitas yang Anda lihat atau dengan realitas yang ingin Anda ciptakan? Pada akhirnya, orang yang hidup dengan indera hidup terperangkap. Orang yang belajar hidup dengan fakultas, pikirannya hidup bebas. Mereka menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Ada satu hal yang menghentikan lebih banyak kehidupan daripada krisis apapun, kekurangan uang apapun, kesulitan apapun, cara Anda menggunakan waktu Anda. Mungkin Anda belum pernah menyadari berapa banyak biaya yang telah Anda keluarkan. Kebanyakan orang terus mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu. Mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan karena mereka selalu sibuk, selalu berlari, selalu memadamkan api. Inilah kebenaran yang sulit.
Ini bukan kekurangan waktu, melainkan kurangnya prioritas. Saya mengatakan ini karena saya telah mengalaminya sendiri. Saya menghabiskan hari-hari saya mengejar masalah, menangani hal-hal mendesak, menyelesaikan tuntutan orang lain. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak ada hal pun yang benar-benar mengubah hidup saya yang telah dilakukan. Mungkin hal yang sama terjadi pada Anda. Yang lebih kejam lagi, ini tidak terjadi karena Anda malas atau tidak terorganisir. Ini terjadi karena paradigma Anda, pemrograman mental yang mengendalikan hidup Anda, juga mengendalikan cara Anda menggunakan waktu Anda. Itu membuat Anda terjebak dalam rutinitas, gangguan, dan kebiasaan yang tidak membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri, hari Senin saya akan mulai. Ketika semuanya tenang, saya akan fokus. Ketika saya punya waktu luang, saya akan melakukannya. Waktu tidak pernah tersedia, hidup terus berlalu. Titik balik besar dalam hidup saya terjadi pada hari ketika saya menyadari bahwa jika saya tidak menciptakan waktu untuk transformasi saya, tidak ada yang akan melakukannya untuk saya. Saat itulah seorang mentor mengatakan kepada saya sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Jika Anda tidak punya 1 jam sehari untuk mengubah hidup Anda, maka Anda tidak punya kehidupan. Hari itu, saya membuat keputusan. Setiap hari tanpa kecuali, saya akan memulai hari saya dengan bangun 1 jam lebih awal. 1 jam yang didedikasikan hanya dan secara eksklusif untuk pengembangan saya, studi saya, untuk memperkuat pikiran saya. Tahukah Anda apa yang dihasilkan dari ini? 1 jam sehari selama setahun, setara dengan 9 minggu penuh studi mendalam. 9 minggu transformasi, evolusi, membangun mentalitas baru, visi dunia baru, dan akibatnya hasil baru. Inilah kebenaran yang mungkin mengejutkan Anda. Orang miskin selalu sibuk, orang kaya selalu fokus. Itu bukan kebetulan. Orang yang sukses melindungi waktu mereka seolah-olah itu adalah kekayaan, karena itulah adanya. Jika Anda tidak mengendalikan waktu Anda, dunia akan mengendalikannya. Ponsel akan mengendalikannya. Media sosial akan mengendalikannya. Tuntutan orang lain akan mengendalikannya. Pada akhirnya hidup Anda bukan milik Anda. Anda menjadi karyawan rutinitas Anda sendiri. Saya perlu menghadapinya secara langsung. Ketika saya melakukannya, semuanya mulai berubah. Karena saya mengerti bahwa waktu tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya selalu bagaimana saya memilih untuk menggunakannya. Atau lebih buruk lagi, bagaimana saya membiarkan paradigma saya memilih untuk saya. Saya bertanya kepada Anda sekarang, dengan jujur, berapa banyak waktu dalam hari-hari Anda yang benar-benar Anda dedikasikan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan? Berapa banyak waktu yang disedot oleh gangguan, tugas yang tidak penting, percakapan yang tidak berguna, kekhawatiran yang tidak membawa Anda kemana-mana? Pada akhirnya, kebenarannya hanya satu. Anda memerintah waktu Anda, atau waktu Anda memerintah Anda. Orang yang tidak belajar mengendalikan ini, menghabiskan seluruh hidup mereka hidup jauh di bawah apa yang sebenarnya mampu mereka lakukan. Ada kebenaran yang benar-benar mengubah hidup saya. Anda tidak mengubah realitas Anda dengan berjuang melawannya. Semakin Anda mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pikiran yang sama, semakin Anda terjebak. Rahasianya adalah berhenti mencoba memperbaiki yang lama dan mulai membangun yang baru. Anda perlu membuat model mental baru. Model yang begitu jelas, begitu kuat, begitu hidup, yang membuat realitas lama menjadi usang. Ini bukan teori, ini hukum. Perubahan dimulai dari dalam pikiran. Sebelum sesuatu terjadi di dunia fisik, itu perlu terjadi di dunia mental. Alat yang paling ampuh untuk ini adalah visualisasi. Jika Anda masih berpikir, ini adalah omong kosong, imajinasi kosong, atau pemikiran positif, pikirkan lagi. Nama-nama besar dalam sains, seni, olahraga, dan bisnis menggunakan dan terus menggunakan visualisasi untuk menciptakan hasil yang luar biasa. Oprah Winfrey, misalnya. Sebagai seorang anak, hidup dalam kemiskinan dan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, dia melihat dirinya, bahkan tanpa tahu bagaimana, membawakan program TV, didengarkan oleh jutaan orang, mengubah kehidupan. Dia memvisualisasikan ini setiap hari. Apa yang tampak mustahil menjadi kenyataan. Mengapa ini berhasil?
karena otak Anda tidak membedakan apa yang nyata dari apa yang dibayangkan secara intens. Studi neuroscience menunjukkan bahwa dengan memvisualisasikan dengan emosi dan pengulangan, area otak yang sama diaktifkan seolah-olah itu sedang terjadi. Seolah-olah sistem internal Anda mulai menerima itu sebagai kebenaran. Ini bukan hanya membayangkan sekali dan melupakannya. Ini menciptakan setiap hari gambaran mental yang begitu kuat, sehingga mulai mengarahkan pikiran, keputusan, dan sikap Anda. Ketika Anda melihat diri Anda dengan jelas menjalani kehidupan yang Anda inginkan, alam bawah sadar Anda mulai selaras dengan gambaran baru ini. Itulah yang saya lakukan. Awalnya, realitas saya benar-benar berlawanan dari apa yang saya inginkan. Saya tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya prospek. Saya punya pikiran. Setiap hari saya menggunakannya sebagai alat konstruksi. Saya melihat diri saya mengajar, bepergian, tumbuh, berdampak. Seiring waktu, apa yang dulunya hanya gambar menjadi realitas baru saya. Kebenarannya adalah, jika Anda tidak menggunakan imajinasi Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan, Anda menggunakannya untuk mempertahankan semua yang tidak Anda inginkan. Anda memvisualisasikan utang, masalah, kegagalan, dan semua itu terwujud. Karena pikiran Anda menciptakan sepanjang waktu, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menciptakan kehidupan yang Anda inginkan atau memperkuat kehidupan yang ingin Anda tinggalkan? Anda dapat mengubah segalanya. Perubahan dimulai dari dalam. Karena jika Anda dapat melihatnya dalam pikiran Anda dapat memegangnya di tangan Anda. Hidup Anda tidak berubah ketika Anda berjuang melawan realitas. Hidup Anda berubah ketika Anda memutuskan untuk membangun dalam pikiran Anda model baru, visi baru, identitas baru. Karena semua yang dapat Anda lihat dengan jelas di sini, Anda dapat memegangnya di sini. Jika ini masuk akal bagi Anda, maka Anda berada di jalur yang benar. Saya ingin mengundang Anda untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda ke tingkat pemahaman yang baru. Satu langkah lagi dalam evolusi Anda, sehingga Anda menjadi 1% lebih baik daripada Anda sekarang. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai di sini. Saya akan menunggu Anda di video berikutnya, karena transformasi Anda baru saja dimulai. Mari kita lakukan bersama. Sekarang saya ingin Anda maju selangkah, menaiki undakan lain dalam perkembangan pengetahuan Anda, sehingga Anda menjadi 1% lebih baik dari diri Anda yang sekarang. Terima kasih banyak telah bersama saya sampai sejauh ini, dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya untuk terus maju bersama dalam perubahan yang baru saja dimulai ini.